Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua. Kita senantiasa diberikan kesehatan, kesempatan dan semangat untuk terus berbagi ilmu pengetahuan. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Radayendra SSI MSc, tentunya bersama Kampus Dunia Maya. Kita akan terus mengabdi, mengajar, dan meneliti. Nah, kita sudah sampai kepada seri yang ke-89, membahas bab 5, nomor 5.2 dan 5.4. Nah, sudah jauh perjalanan kita, dan saya yakinkan kita insya Allah tidak akan pernah berhenti untuk terus mengisi dunia maya dengan literasi digital Tridharma perguruan tinggi. Oke, kita coba lanjutkan soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita masih menggunakan buku Probability and Statistics, masih buku yang sama, masih dalam buku Probability and Statistics for Engineers. Oke, kita coba lihat soal kita. Kita coba lihat soal kita, soal yang pertama. Nah, ini dia. 12 people are given two identical speakers to listen to for the branch of any. Suppose that these people answered by guessing only. Find the probability that three people claim to have heard a difference between the two speakers. Nah, jadi kalau kita coba berikan translate-nya, hasil translate ini banyak di dunia maya ya, di Google Translate juga ada. Nah, katanya apa? 12 orang ini akan diberikan dua pembicara yang identik untuk mendengarkan perbedaan jika ada. Misalkan orang menjawab dengan menebak saja, carilah peluang bahwa 3 orang mengaku telah mendengar perbedaan antara kedua pembicara. Nah, jadi kalau kita lihat sepintas, soal ini adalah soal binomial. Kenapa soal binomial? Di sini ada hanya 2 kemungkinan saja, terdapat perbedaan dan tidak ada perbedaan dari pembicara yang identik tadi. Jadi ada 2 saja, yaitu adanya perbedaan dan tidak adanya perbedaan. Dengan peluang sukses adalah setengah. Nah, jadi dia katanya di sini soalnya jelas bahwa antara perbedaan dan tidak perbedaan tuh dia hanya beda-beda tipis saja katanya. Dia menebak saja, orang tadi menjawab dengan menebak saja. Kalau menebak ya benar atau tidaknya kan 50-50, setengah-setengah. Jadi soal ini jelas kasus peluang binomial. Jadi kalau kita lihat bentuk umum binomial ini kan jelas sekali dalam soal kalau binomial, kita peluang binomial, PX binomial itu adalah kombinasi NX dikali dengan P berpangkat X, oke, dikali dengan Q, oke, berpangkat N kurang X, di mana X itu dimulai dari 0, 1, dan seterusnya. Untuk P dan Q, untuk P tambah Q itu adalah 1. Nah, cerita binomial itu sudah disajikan lengkap di Kampus Dunia Maya. Silakan masuk ke www.radoinstitute.com, cari bahan ajar teori probabilitas dan tengok di situ bahan ajar tentang binomial. Itu lengkap sekali.
Makanya dalam pembahasan khusus soal-soal ini saya tidak cerita lagi tentang apa itu binomial. Nah, dalam soal diketahui N-nya itu sama dengan 12. Dan P-nya itu sama dengan 3. Sama dengan setengah tadi karena dia menebak saja. Dan yang dimaksud dalam soal ini adalah peluang X sama dengan 3. Maka tentu kita dapat menjawab dengan kombinasi 12/3 dikali dengan P-nya setengah berpangkat 3 dikali Q. Q adalah 1 kurang setengah juga setengah berpangkat 12 kurang 3, 9. Nah, ini jawabannya. Nah, jawaban ini juga bisa digunakan tabel binomial. Nah, tabel binomial ada pada buku Walpole tersebut. Nah, dapat juga digunakan tabel binomial. Nah, tabel binomial yang diberikan oleh buku tadi. Tengok di lampirannya ada tabel binomial. Nah, dalam tabel binomial perlu diperhatikan N-nya, R-nya, dan nilai P yang bersangkutan. Nah, jadi ini yang diberikan oleh tabel binomial seperti yang kita berikan contoh sedikit ini. Tabel A.1 binomial probability. Ini N-nya, ini R-nya. Ini N yang kita gunakan 12. R-nya dari 0, 1, 2, 3. Dan P yang dimaksud ini. P-nya 0,50. Nah, bagaimana cara mencari PX sama dengan 3? Nah, cara mencari PX sama dengan 3 menggunakan tabel binomial dengan cara mencari peluang X kecil sama dengan 3. Oke, dikurang dengan peluang X kecil sama dengan 2. Kenapa? Karena peluang X kecil sama dengan 2 itu adalah peluang 0, 1, 2. Sedangkan peluang X kecil sama dengan 3 itu mencari peluang 0, 1, 2, 3. Jadi kalau mencari, ya nih kita tulislah biar jelas ya. Peluang X kecil sama dengan 3 itu artinya saudara mencari peluang 0, X sama dengan 0, tambah peluang X sama dengan 1, tambah peluang X sama dengan 2, tambah peluang X sama dengan 3. X sama dengan 3. Nah, ini dikurang dengan peluang X sama dengan 2. Peluang X sama dengan 2 itu apa? Peluang X sama dengan 0. Oke. Kurang nih, kalau dikurang nih, kurung dulu, tambah peluang X sama dengan 1. Tambah peluang P. Ini P ya, ini P. Tambah peluang X sama dengan 2. Nah, ini kurung, baru kita kurung balik. Nah, Anda bayangkan, jadi kalau dia X sama dengan 0 ini habis. X sama dengan 1 habis. X sama dengan 2 habis. Tinggallah kita mencari peluang X sama dengan 3. Nah, di tabel kita lihat tadi peluang X kecil sama dengan 3. Ini 3-nya ini dia, ini 3. Ini 0,5, nilainya adalah 0,730. 0,0730. Wah, ini dia tadi 0,0730 dikurang dengan peluang X sama dengan 2. Kalau 2-nya ini dia nih 2. R-nya 2, yang tadi R-nya 3. Nilainya 0,5, 0,0193. 0,0193. 0,0193.
Jadi inilah kalau mau menggunakan tabel. Ya cari aja pakai kalkulator, masa tidak bisa. Kalau mau mencari dengan rumus seperti ini, cari juga dengan kalkulator, hasilnya insya Allah sama. Oke, jadi kita sudah lihat soal yang tadi adalah soal binomial. Karena di situ ada konsepnya ingin melihat perbedaan dan tidak ada perbedaan dari pembicara tadi, dua pembicara. Dengan cara menebak saja, ya cara menebak tentu peluang benarnya ada setengah, peluang salah ada setengah. Jadi itu jelas konsep dari binomial. Oke, selesai soal nomor 5.2. Kita lanjut dengan soal berikutnya. Share. Soal berikutnya kita tengok. Nah, soal berikutnya 5.4. In a certain city, district, the need for money to buy drug is stated as the reason for 75% of all thieves. Find the probability that among the next 5 thief case report in this district, exactly 2 result from the need for money to buy drugs, and B, at most 3 result from the need for money to buy drugs. Jadi di sini juga ada konsep binomial. Jadi kalau kita lihat di kabupaten kota tersebut, tertentu kebutuhan uang untuk membeli narkoba dinyatakan sebagai alasan 70% dari semua pencurian. Jadi 75% pencurian itu alasannya adalah untuk memberi narkoba. Jadi di sini juga jelas tentukan peluang bahwa di antara 5 kasus pencurian berikutnya yang dilaporkan tepat 2 dihasilkan kebutuhan akan uang untuk membeli narkoba, dan B paling banyak 3 dihasilkan dari kebutuhan uang untuk membeli narkoba. Jadi ini juga kejadian binomial. Di sini ada alasannya, alasan mencuri untuk membeli narkoba 75%, dan tidak, tentu di sini hanya ada 2, alasannya membeli narkoba dan alasan lain tentunya. Jadi di sini juga ada 2 kemungkinan. Nah, oke, jadi soal ini jelas N-nya itu sama dengan 5. Oke. P-nya itu adalah 75%. Atau kalau bahasa kitanya boleh dijadikan 3/4 boleh. Dan Q-nya tentu 1/4. Nah ini soal binomial. Maka untuk mencari tepat 2 kalau exactly 2. Oke, kalau exactly 2 tepat 2 berarti peluang X sama dengan 2. Berarti tentu kombinasi 52 dikali dengan 3/4 berpangkat 2 dikali dengan 1/4 berpangkat 3. Ini cari inilah soal. Ya, cari kalkulator aja, nggak perlu kita bahas ini hasilnya, cari kalkulator. Kombinasi 52 kan 5 faktorial. Oke. Dibagi 2 faktorial, dikali 3 faktorial. Nah, itu dia. Dikali lagi dengan 9/16. Dikali dengan 1/64. Nah, cari aja lah dengan kalkulator, ini selesai kok. Ini selesai. Nah, yang ketiga itu dapat dicari dengan, ini yang ketiga, yang B berikutnya ini kita harus tengok konteksnya lagi. Berikut adalah katanya paling banyak 3. Berarti kalau paling banyak 3 itu dinotasikan dengan peluang X kecil sama dengan 3. Berarti ini cara menjawabnya peluang X sama dengan 0. Oke. Ditambah lagi dengan peluang X sama dengan 1. Ditambah lagi dengan peluang X sama dengan 2.
ditambah lagi dengan peluang X sama dengan 3. Nah, inilah dia nih, sama dengan 3. Nah, jadi kalau gitu kita cari satu-satu lah. Peluang 1 berapa? Peluang X sama dengan 0. Peluang X sama dengan 0 itu adalah kombinasi 50. Kombinasi 50 ditambah dikali dengan P-nya tadi 3/4 berpangkat 0 dikali dengan 1/4 berpangkat 5. Ini cari dengan kalkulator selesai. Oke. Terus dicari dengan PX sama dengan 1. P peluang X sama dengan 1. Ini dapat kita cari dengan kombinasi 51. Oke, dikali lagi dengan 3/4 pangkat 3/4 pangkat 1 dikali 1/4 pangkat 4. Nah, cari dengan kalkulator. PX sama dengan 2 udah kita cari tadi pada soal A. Nah, lihat pada soal sebelumnya. Ini sudah kita cari pada soal sebelumnya. Dan peluang X sama dengan 3. Peluang X sama dengan 3. Oke, ini dapat dicari dengan kombinasi 53 dikali dengan 3/4 berpangkat 3 dikali dengan 1/4 berpangkat 5 kurang 32. Nah, setelah semuanya kita cari, lalu dijumlahkan. Lalu yang dimaksud dengan peluang X kecil sama dengan 3 tadi, ini paling banyak 3, adalah peluang 0 seperti yang dicari, ditambah dengan peluang 1, peluang X sama dengan 0, kita buat lengkap-lengkap biar cantik sedikit. Cari dengan peluang X sama dengan 0, ditambah dengan peluang X sama dengan 1, ditambah lagi dengan peluang X sama dengan 2. Peluang X sama dengan 2. Ditambah lagi dengan peluang X sama dengan 3. Oke, ini dia. Nah, nih. Nah, hasil inilah yang kita cari dengan kalkulator yang sebelumnya telah kita cari. Nah, serasa hasil seri ke-89 ini juga jelas sekali. Kita sudah melihat bagaimana tadi peranan tabel binomial dan bagaimana cara menghitung dengan manual. Oke, saya rasa seri yang ke-89 ini cukup menarik. Sekali lagi saya sampaikan bahwa konsep teori tentang binomial itu telah kita bahas 2 tahun sebelumnya. Di tahun 2020 telah kita bahas mengenai binomial karena arsipnya masih tersimpan indah dan rapi di kampus dunia maya www.radoinstitute.com. Silakan saudara lihat kembali bagaimana penjelasan secara detail tentang kampus dan tentang distribusi binomial ini. Saya rasa cukup dulu seri yang ke-89 untuk bab 5 nomor 5.2 dan 5.4 ini. Kita jumpa lagi pada seri yang berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.